Jemaah sekalian, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 255. Al-Baqarah ayat 255 juz 3. Pagi hari ini kita akan membahas ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna 'amalan shalihan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu alladhi hum qudwatuna amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita dengan memberikan nikmat yang terbaik. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati sanubari kita, sehingga kita punya semangat, punya energi untuk terus istiqamah mengamalkan syariatnya. Di antaranya pada pagi hari ini kita istiqamah mentadabburi ayat-ayatnya, terutama tema tauhid. Kita awali majlis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita buka dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah, la ilaha, yang tiada sembahan, illa, melainkan, huwa, dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang maha mandiri, la ta'khudhu, tidak terganggu olehnya, la ta'khudhu, tidak terganggu olehnya, sinatun, oleh rasa kantuk, wala naumun, dan tidak juga tidur, lahu baginya, ma fis samawati, segala apa yang di langit, wa ma fil ard,
dan segala apa yang di bumi. Man dzalladzi, tak ada satupun, yashfa'u, yang dapat memberikan pertolongan, indahu, di sisinya, illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Ya'lamu, ia mengetahui, ma baina aydihim, apa yang ada di hadapannya, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakangnya. Wa la yuhituna, dan tidak ada yang dapat mengetahui. Wa la yuhituna, dan tidak ada yang dapat meliputi. Bisyai'in, dengan sesuatu pun. Min ilmihi, dari ilmunya. Illa, kecuali. Bima syaa, dengan apa yang ia kehendaki. Wasi'a, sangat luas. Kursiyuhu, kekuasaannya. As-samawati, seluas langit. Wal ard, dan bumi. Wala ya'uduhu, dan tidak akan melemahkannya. Hifzuhuma, penjagaan keduanya. Wahuwa, dan dialah Al-Aliyyu, yang maha tinggi. Al-Azimu, lagi maha agung. Ayat ini disebut dengan ayat kursi. Insyaallah sudah hafal semua. Alhamdulillah. Ayat kursi. Kursi itu bahasa kita adalah kursi itu tempat duduk. Kalau di raja namanya singgasana. Kalau kita tempat duduk manusia, kemudian kalau raja singgasana. Tapi makna kursi di sini jauh dari makna tersebut. Di makna kursi itu bukan dimaksud tempat duduk, juga bukan dimaksud singgasana. Tapi makna kursi di sini itu adalah ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kursi di sini itu adalah mulkuhu, kekuasaannya. Makna kursi di sini ada yang mengatakan arsy, ada yang mengatakan bukan arsy. Tetapi di dalam tafsir ini disebut was-shahih annal kursiyya ghairul arsy. Pendapat yang benar bahwa kursi yang dimaksud di sini adalah bukan arsy. Baik. Ayat ini ayat yang luar biasa.
Fadilah daripada ayat ini kita tahu semua, bahwa ayat kursi ini afdalu ayatin fi kitabillah, termasuk ayat yang paling afdal di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya bercerita tentang Zat yang Maha Agung. Ya. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lain. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap ba'da sholat atau setelah sholat 5 waktu, kemudian dia akan dijaga rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nilainya kaman qatala ma'ambiya illah hatta yastashhad, bagaikan dia berperang di jalan Allah bersama Nabi sampai dia meninggal dalam keadaan syahid. Ini ketika orang itu merutinkan baca ayat kursi setiap pada sholat. Masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan tentang fadilah ayatul kursi, sehingga para ulama menempatkan dalam zikir-zikir di dalam kitab mereka. Ya, ketika zikir-zikir itu dilakukan turun-temurun, terutama di masyarakat kita, seperti tahlilan, yasinan dan lain sebagainya, itu tidak meninggalkan ayat kursi. Karena ayat ini luar biasa. Nah, di dalam riwayat yang lain disebut ayat ini adalah Sayyidul Quran. Sayyid itu artinya tuan, raja, rajanya Al-Quran. Di riwayat yang lain disebut rubu' Al-Quran, nilainya 1/4 Al-Quran. Nah, ini ayat kursi. Nah, coba kita perhatikan. Awas, ini ayat luar biasa. Jangan sampai ada yang tertidur dan terlewatkan. Ya. Kalau salah dalam memahami ayat ini nanti bisa repot. Ya. Di dalam hadis itu disebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan kalian berfikir tentang zat Allah. Ya. Kemudian di dalam kitab Syajaratul Ma'arif yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka, yang ulama itu dinobatkan sebagai Sultanul Ulama, itu namanya Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Di dalam bukunya Syajaratul Ma'arif, bahwa nilai manusia dalam kedekatannya kepada Allah itu harus dimulai dari bagaimana hatinya. Yang harus dibangun adalah hati. Nah, hati itu isinya apa? Yang pertama ma'rifah, pengetahuan. Yang kedua adalah aiqan, keyakinan. Dari ma'rifah, pengetahuan, terus keyakinan. Yang berkaitan dengan hati itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Jadi dari sini baru nanti amal-amal yang lain itu baik. Kalau dari hatinya saja belum beres, maka amal-amal yang lainnya bisa dipandang nanti bisa merusak. Karena Nabi SAW bersabda,
Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Artinya belum. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah, di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Tapi jika itu buruk, maka seluruh tubuh juga akan menjadi buruk. Ala wahil qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Nah, untuk mengisi hati orang beriman itu tidak ada lain kecuali dengan ma'rifatullah. Dengan apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mengenal Allah? Ya, sudahkah kita mengenal Allah? Diam. Sudah? Sudah, baik. Kalau sudah, pertanyaan berikutnya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki yang ada di tubuh kita itu milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Kenapa dikatakan milik Allah? Karena bukan kita yang membuat. Karena bukan kita yang membuat. Kalau kita yang membuat, boleh kita katakan itu milik kita. Karena kita bukan yang membuat. Adanya kita, terus dulu waktu sebelum jadinya kita benih. Nah, benihnya itu dari mana? Pak Mirza, benihnya itu dari mana? Dari orang tua kita. Orang tua kita buat nggak benihnya? Enggak. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus silsilahnya seperti itu sampailah kepada orang tua kita paling ujung, paling pertama diciptakan. Dialah Adam. Ya, khuliqa min turabin. Dia diciptakan dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka engkau jadi. Nah, inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian analogi yang kedua. Untuk mengenal Allah, apakah sesuatu yang ada itu harus terlihat? Allah itu harus kita yakini keberadaannya. Itu yang pertama. Wujud. Apakah sesuatu yang ada itu harus terlihat? Tidak. Nah, dikuatkan dengan apa? Ya. Tadi kembali lagi kepada tadi, kita nggak tahu siapa yang membuat mata kita, nggak ngelihat, ya. Siapa yang membuat mata kita, tapi mata kita ada. Kita nggak tahu anatomi tubuh kita, siapa yang membuat, tapi anatomi tubuh kita terjadi, ada. Itu menandakan wujud, ya. Nah, jangankan kita melihat, contoh mata kita bisa nggak melihat telinga kita, bukan telinga orang. Mata kita nggak bisa kan melihat telinga orang, telinga kita nggak bisa. Itu contoh. Maka mana mungkin mata kita akan menjangkau sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tak terukur. Ya. Contohnya begini,
Kenapa kita mengerti ada warna hijau? Ya, di karpet ini warnanya apa ini? Hijau. Kenapa kita ngerti karpet ini warnanya hijau? Karena ada pembandingnya. Karena ada warna kuning, ada warna putih, ada warna yang lain, ada pembandingnya. Nah, pembanding itu namanya tandingan. Tapi kalau kita lihat ada orang yang buta dari kecil, dia tahu nggak warna hijau? Nggak tahu. Yang dia tahu warna apa? Hitam. Kenapa? Karena dia tidak melihat pembandingnya. Yang dia tahu hitam. Ya, tidak ada pembandingnya. Nah, begitu juga kalau tapi dia yakin dengan segalanya. Dia yakin dengan adanya warna, dia yakin. Tapi dia tidak tahu warna kuning, warna yang lain, karena tidak ada pembandingnya. Jadi yang dia tahu adalah warna hitam. Begitu juga kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah itu ada pembandingnya. Allah itu enggak ada pembanding. Wajah, nah, kalau kita berpikir wajah, berarti Allah ada pembanding. Kalau kita berpikir tangan, berarti Allah ada pembandingnya. Nah, oleh karena itu di sini kita perlu ilmu pengetahuan untuk memahami zat Allah. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat kursi. Di situ lafaz ayatnya diawali dengan lafaz Allah. Allah itu asal katanya Allah, asal katanya apa? Ilahun. Ilahun artinya segala sesuatu yang disembah. Bisa disebut kalau ada yang menyembah matahari, oh itu ilahnya agama apa. Kalau ada yang menyembah patung, oh itu ilahnya agama apa. Itu ilah itu masih umum. Bisa ditarik ke negatif, bisa ditarik ke positif. Tapi kalau sudah disebut Allah, la ghairu, tidak ada yang lain. Kalau sudah disebut Allah, tidak ada yang lain. Itu pasti bihaqqin, al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan benar. Allahu la ilaha, tidak ada yang wajib disembah bihaqqin dengan benar illa Allah, kecuali huwa. Huwa itu menunjuk kepada asya'an, domir sya'an, yang itu menunjukkan Allah. Kemudian sifat Allah di sini disebut yang pertama Al-Hayyu, yang maha hidup. Apa saja yang hidup? Ya, apa saja yang hidup? Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang maha hidup itu maknanya mubalaghah. Makna mubalaghah itu kata yang memiliki makna tak terbatas. Al-Hayyu tidak boleh disematkan kepada makhluk yang maha hidup, karena makhluk itu hidupnya sementara. Kalau Allah itu Al-Hayyu, ini nggak ada batas waktu, nggak ada kaitannya sama waktu. Kalau Al-Hayyu, hidupnya kapan? Jangan ditanya kapan. Hidup qadim, berawal tanpa permulaan, berakhir yang paling akhir tanpa ada batas. Itu. Kemudian Al-Qayyum, berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain.
Tapi Pak Ustadz, kan ada malaikat ini, malaikat ini. Iya, itu malaikat itu tidak bisa apa-apa. Bukan Allah yang membutuhkan malaikat, tapi malaikat yang diberikan izin untuk bisa apa-apa. Bukan Allah yang membutuhkan. Ya, seperti itu. La ta'khudhuhu sinatun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terganggu dengan rasa kantuk. Kalau kita, waduh, terganggu nih, ngantuk. Baru duduk sebentar, matanya sudah lebih berat dari kepala. Padahal kepala lebih besar dari mata. Tapi kepala bisa ketarik oleh. Ini aneh. Makanya orang ngantuk itu nunduknya ke depan apa ke belakang? Ke depan. Ini membuktikan matanya lebih berat daripada kepala, sampai kepalanya ketarik. Nah, kalau sandaran ketarik ke belakang, kalau pakai sandaran. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bapak-bapak ini bukan kholik, tapi makhluk. Kalau makhluk itu ciri-cirinya bisa kalau Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, apalagi tidur. Nah, coba kalau manusia tidur, dikasih duit nggak bakalan diambil, nggak? Kasih coba, lagi tidur ngorok, kasih 1 miliar, enggak diambil. Ya. Kemudian mau dipukul, mau diapain, pasang. Gak ada pembelaan. Itu kalau orang sudah tidur. Ya. Ada motornya diambil juga, silakan. Mobilnya diambil, silakan. Ya, namanya tidur. Gak sadar. Makanya orang tidur itu Allah tahu kalau manusia itu suka tidur, suka ngantuk. Jadi orang tidur itu tidak wajib sholat. Wajib sholatnya nanti kalau sudah bangun. Ini jangan suka menyala-nyalakan orang, kamu kesiangan. Ya, kesiangan kan bukan kemauan kita kadang-kadang. Tahu-tahu kita bangun matahari sudah belum sholat subuh. Iya, sholat subuh saat itu ya sah juga. Sunnah nggak ini sholat kesiangan, sunnah nggak? Hah? Katanya sunnah itu sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasul. Rasul pernah kesiangan nggak? Pernah. Di saat pulang peperangan, ya, Rasul itu di perjalanan itu pesan sama Bilal, ya Bilal, nanti kalau jam sekian, kalau sudah fajar tolong bangunkan. Siap Rasul. Wah, siap Rasul. Begitu tidur, nah Bilal juga dibangunkan oleh matahari. Nah, azan. Langsung Rasul perintahkan azan sholat subuh. Nah, jadi Rasulullah sholat subuh di saat fajarnya sudah tinggi, matahari sudah tinggi. Nah, karena kalau definisi sunnah itu segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasul, berarti itu sunnah. Terus nah, makanya ini dibutuhkan ilmu. Jadi nggak sembarangan definisi sunnah itu, nggak begitu, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Nah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah segala apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini kalau sudah ngomong langit,
bumi, langit, bumi kita nggak terjangkau. Coba kita disuruh menyebutkan hewan yang ada di laut, paling banter berapa? Ya, jenis ikan, sebutkan jenis ikan 10. Udah bingung ya, baru 10 jenis. Apalagi makhluk di langit ya, makhluk di langit, meteor dan lain sebagainya, planet ini, planet itu dan lain sebagainya, suhunya berapa, aduh, itu nggak terjangkau. Berpikir tentang makhluk Allah saja otak kita mau pecah, apalagi berpikir tentang zat Allah. Terlalu jauh, Mas ya. Oleh karena itu jangan pernah kita bisa menangkap ya Allah itu bentuknya, apalagi bicara bentuk ya, nggak mungkin. Nah, kalau di Al-Quran itu diceritakan Nabi Musa, kata Nabi Musa, wahai Allah, tampakkan dirimu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku, kata Allah. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba lihat gunung di samping kamu itu. Kalau dia diam ketika aku tampakkan sedikit saja, maka kamu akan bisa melihat aku. Tidak lama meledak. Terus Nabi Musa pingsan. Baru setelah siuman sadar, nggak sanggup kita akan melihat Allah. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang kita suka memikir tentang zat Allah itu pakai otak kita, nggak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala bicara di dalam Al-Quran pakai yad, pakai tangan, yadullah, tangan Allah, wajhullah, wajah Allah. Itu bahasa kiasan, bukan bahasa hakiki, supaya kita mengerti, bukan hakikatnya. Karena ada ayat laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan apapun ya. Jadi memahami ayat-ayat tauhid ini enggak sembarangan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada pertolongan yang dapat dilakukan oleh siapapun illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Termasuk kadang-kadang kita masih percaya, wah meninggal karena sihir, wah meninggal karena ini, karena itu, wah meninggal karena dokter, karena dokternya terlambat, jadi akhirnya meninggal. Marah-marah sama dokternya, marah-marah sama rumah sakitnya. Padahal dokter sendiri nggak ngerti, loh kok saya dimarah-marah ya. Jadi karena memang sudah ditulis, ajal seseorang itu sudah ditulis sebelum dia diciptakan, itu ditulis. Misalnya Pak Mirsyad umur 82 tahun, meninggal di mana? Mau meninggal di mana, Pak? Ya, sedang apa? Nah, itu semuanya sudah ditulis. Meninggal di mana, sedang apa, itu ditulis. Ya. Nah, itu catatannya sudah dipegang oleh malaikat Israel. Pegang ini siapa hari ini? Ada nggak di majelis ini? Jangan-jangan ada. Nah, seperti itu. Maka diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu kisah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu sering didatangi, sering dikunjungi malaikat. Di antaranya adalah malaikat Israel. Siapa? Ada yang menyebut, para ulama bacanya bukan Israel tapi Azrail. Di dalam kitab Qatrul Bais, Azrail datang berkunjung ke istana Sulaiman. Di mana?
Di mana istana Sulaiman? Enggak tahu. Di Palestina. Ya, datang berkunjung, sedang bertamu, tiba-tiba di samping Nabi Sulaiman itu Azrail itu melihat sosok anak muda. Kemudian dalam catatan malaikat Azrail, anak muda itu dicabut nyawanya hari ini. Tapi jadwalnya dicabutnya bukan di Palestina, tapi di India. Nah ini kok anak ini ada di Palestina, padahal saya harus mencabut nyawanya di India. Apa salah alamat, apa gimana, bingung mereka. Nah anak muda itu curiga juga, ini ada orang tamu dalam bentuk manusia ya, ada orang tamu kok matanya ngeliatin saya terus. Aduh, saya kok jadi bergetar tubuh saya ini, kata anak muda tadi. Bisik dia dengan Nabi Sulaiman. Ya Nabi, ada apa? Pinjemin saya angin. Mau ngapain pinjem angin? Nabi Sulaiman tuh kalau mau kemana-mana pakai angin, pakai awan. Buat apa? Saya mau, ada nggak enak nih, saya mau kabur kemana? Kabur ke India. Nah, begitu dia terbang ke India, kata malaikat Israel, nah ini pas. Ini pas dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Jadi begitu juga kita. Kalau kita sudah saatnya meninggal, hari ini misalnya mau dibawa ke rumah sakit, mau dibawa kemana, ada aja. Dokternya terlambat lah ini, karena memang jatahnya dokternya itu ditahan sama malaikat, jangan dulu. Karena memang percuma mau diobatin juga, nyawanya mau berobat ke Singapura juga percuma, banyak duitnya juga percuma. Tapi kalau kita penyakit apapun, kalau jatah rezeki kita masih ada, usia kita masih panjang, pasti sembuh. Minum air putih sembuh. Ya, nah begitu. Pakai dukun aja sembuh, pencet-pencet lehernya, bisa ngomong lagi, sembuh. Begitu ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa billah. Nah itu keyakinan biiznihi, dengan izin Allah. Itu harus mendarah daging di dalam hati kita. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu masa lalu dan tahu masa yang akan datang. Dunia dalam genggaman Allah, dalam aturan Allah. Dan dunia itu milik Allah. Tidak perlu kita pikirkan, karena dunia itu milik Allah. Ustaz, saya kan perlu usaha, perlu ini, perlu itu. Kan usaha diperintahkan, betul, usaha diperintahkan. Tapi kan tidak mewajibkan hasil. Kita kalau mau usaha aja. Tapi motivasinya apa? Motivasinya karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rizki itu Allah yang atur. Itu dunia. Dapat nggak dapat, syukuri. Nah itu baru udah matang tuh mentalnya. Dapat nggak dapat, alhamdulillah. Ala kulli halin. Nah, itu sudah posisi tertinggi itu. Ya. Kalau ada orang yang mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas seluruh keadaan. Mau dapat alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, sembuh alhamdulillah, belum sembuh juga alhamdulillah. Itu alhamdulillah ala kulli hal. Ya, bisa nggak begitu? Tinggal dipraktekkan nanti.
Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmu Allah. Makanya Allah sering menakdirkan, mewujudkan segala sesuatu itu tanpa sebab. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini dengan disebut dengan sunnatullah. Hukum sunnatullah. Apa hukum sunnatullah contohnya? Hukum kausalitas. Apa kausalitas? Sebab. Kan kita baca surat Al-Kahfi. Baca kan? Wa ataina kulla syai'in sababa. Dan kami datangkan segala sesuatu itu ada sebabnya. Jadi yang bikin sebab siapa? Allah. Yang bikin sebab Allah. Kita minum obat supaya gak syirik, bismillah. Soalnya kalau kita minum obat terus sembuh, perasaan kita apa? Obat ini manjur benar, obat ini hebat, obat ini ya kan. Kemudian berobat ke dokter sembuh, hebat dokter. Yang disanjung-sanjung dokter merek obat tertentu, padahal dia mah nggak bisa apa-apa. Ya, itu ketitipan Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah ada di situ yang menyebabkan kita sembuh itu. Tapi ternyata orang lain pakai obat itu nggak sembuh. Orang lain berobat ke dokter si A juga nggak sembuh juga. Karena kalau ke dokter A sembuh semua itu, Allah nggak adil. Nanti dokter-dokter yang lain nggak kebagian. Makanya ada dokter A, B, C ini diberikan variasi kesembuhan oleh Allah. Supaya apa? Supaya rezekinya terbagi-bagi. Kemudian sebab berilmu itu apa? Belajar. Orang belajar dapat ilmu. Tapi ada nggak orang yang nggak seberapa belajar tapi dapat ilmu? Ada. Karena Al-Quran mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, nanti Allah akan kasih ilmu sama. Nah ini sistemnya langsungan. Begitu juga rizki. Dapat rizki harus bekerja, harus usaha. Ada nggak orang dapat rizki tanpa usaha? Ada. Contohnya perdebatan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, kalau Imam Syafi'i punya prinsip mau dapat rezeki harus kerja. Kalau Imam Malik enggak mesti. Ya, Imam Syafi'i harus kerja, Imam Malik enggak mesti. Kata Imam Syafi'i harus kerja, kata Imam Malik enggak mesti. Marah Imam Syafi'i, pulang deh. Begitu pulang di tengah jalan ada orang panen anggur. Terus Imam Syafi'i diminta untuk menolong panenan, ditolong. Nah, kemudian setelah itu dikasih upah anggur banyak sekali. Di saat itu dia senang. Senang bukan karena dapat anggur, senang karena bukti prinsipnya terbukti. Dia ingin tunjukkan kepada gurunya Imam Malik, bawa tuh anggur, balik lagi ke tempat Imam Malik. Buru-buru, assalamualaikum. Begitu duduk di depan Imam Malik, wahai Syekh, ini bukti bahwa prinsip kami benar. Alhamdulillah, kata Imam Malik. Prinsip saya juga benar. Benar dari mana? Ya dari kemarin saya angan-angan kapan saya mau makan anggur, pengen makan anggur. Dari kemarin saya berpikir pengen makan anggur. Nah hari ini anggur itu datang di hadapanku. Akhirnya keduanya berpelukan, ya kan, sambil tertawa-tawa. Nah itulah para ulama dulu, walaupun beda pendapat, debatnya itu bukan debat musuhan, bukan. Ya, jadi seperti itu. Jadi Imam Malik cuma berpikir datang anggur. Imam Syafi'i harus kerja, harus
Apa ini tingkatannya beda-beda. Nah, seperti itu. Jadi, maka nanti harus belajar kitab Al-Hikam. Jadi manusia itu akan terbagi menjadi dua. Ada manusia yang sudah tajrid, ada yang manusia yang masih kasab. Nah, kalau yang masih kasab itu apa? Kasab tuh dapat rezeki harus kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat ya. Tapi kalau tajrid, wah dia nggak perlu kerja. Tapi jangan merasa, wah saya udah tajrid kayaknya. Itu sombong. Ya. Tapi ketika orang sudah tajrid, dia harus sibuk-sibuk kerja, itu juga nggak benar. Nah, maka yang bisa menilai diri kita dalam proses perjalanan hidup kita, begitu. Ya, jadi inilah wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sebenarnya untuk menafsirkan ayat ini butuh beberapa jam. Ya nggak cukup segini ini karena kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursiyyuh kekuasaannya. Kekuasaan Allah itu. Jadi makhluk paling besar itu apa? Makhluk paling besar itu apa, Pak? Ya tahu? Makhluk Allah paling besar apa? Hah? Pak Roni? Boleh kasih jawaban saya? Langit dan bumi. Makhluk paling besar itu arsy. Langit dan bumi masih di bawah arsy. Dan arsy sudah makhluk paling besar. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala di sini disebut wa huwal aliyyu al-azim. Arsy itu besar itu pasti punya sifat tinggi. Besar itu pasti punya sifat tinggi. Saking besarnya maka saking tingginya. Jadi bukan berarti Allah di atas, bukan. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, artinya apa? Artinya Allah itu lebih daripada 'arsy. Nah, itu nanti ada hijab antara 'arsy dengan Allah itu ada 70.000 cahaya, 70.000 permata, 70.000 kegelapan dan seterusnya. Itu yang menghijabi antara arsy dengan Allah. Nah, itu disebut di dalam kitab Qatrul Munis. Malaikat pernah namanya Hizqiyail. Malaikat namanya Hizqiyail pernah berpikir terbang mencapai arsy. Pikirannya ditangkap langsung sama Allah. Kata Allah, kamu bisa terbang ke arsy-Ku. Nih, saya kasih sayap. Malaikat itu punya sayap 36.000 sayap. Ya, 18.000 sayap. Kemudian sama Allah dikasih 2 kali lipat lagi. Ditambah 18.000 sayap lagi. Sayap satu dengan sayap berikutnya jaraknya 500 tahun perjalanan. Sayap malaikat terbanglah 20.000 tahun, sekuat tenaga, dikasih sayap double, tidak ada tanda-tanda dia sampai ke arsy. Baru setelah itu malaikat mengatakan Subhan Rabbiyal A'la, Maha suci Allah, Rabbiya Tuhanku Al-A'la yang maha tinggi. Itu ada di dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan Sabbihisma Rabbikal A'la. Nah, ini malaikat. Nah, kita lebih besar apa lebih kecil? Kecil. Nah, pecah Pak pikiran kita kalau untuk memikirkan makhluk Allah saja itu pecah.
apalagi berpikir tentang zat. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Jangan berpikir Allah itu capek. Enggak. Allah enggak ada capek. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Jagain kita ngantuk, jagain kita capek, enggak ada. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Kita tidur, Allah enggak tidur. Hanya yakin aja Allah tidak tidur. Itu aman. Kita merasa aman. Hati kita merasa tentram. Hanya meyakini satu aja, Allah tidak pernah tidur. Artinya Allah tahu apa yang kita lakukan. Kita sembunyi misalnya di tempat sesuatu, sedekah tanpa ada orang yang melihat. Jangan khawatir, Allah tidak tahu. Cukup Allah yang tahu. Gak butuh manusia lain. Ibadah kita kan begitu. Kalau ke masjid gak usah tengok kanan kiri. Udah fokus. Mau di rakaat pertama, jadi sop pertama, sop kedua, sop ketiga, fokus. Nanti kalau nggak fokus lihat kanan kiri, sop pertama kita, langsung nengok ke belakang, ketinggalan. Udah nggak beres aja nih. Ya. Kalau udah begitu pahala hilang semua tuh. Ya, jadi seperti itu. Fokus. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Dialah yang maha tinggi, al-'azim, yang maha agung. Ini kata-kata ini berulang terus di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, mengingatkan kita bahwa Allah itulah yang maha tinggi. Allah itu yang maha agung, maha besar. Kita enggak perlu takut. Kalau kita bersandar kepada Allah, beres insyaallah. Saat kita hidup, kita dekat dengan Allah. Mati juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak pernah ada yang perlu kita khawatirkan. Ya, kita sudah dirancang hidupnya oleh Allah. Petanya sudah dikasih tahu. Kita tinggal jalan aja. Jalan-jalannya sudah diatur. Nah, jadi itu kajian kita pada pagi hari ini tentang ayat kursi. Ini baru kulit ari dari pemahaman ayat ini. Jadi belum sampai yang sebenarnya, tapi minimal dengan itu menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lepaskan ayat ini dari zikir kita setiap sholat kita. Bahkan setiap kita mau aktivitas, usahakan kita baca ayat ini. Karena ada riwayat yang lain mengatakan, barang siapa yang membaca ayat ini rutin, annahu fi dhimmatillah, sesungguhnya dia akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oh udah. Oh belum. Mau selesai. Apa nih?